Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Maulidinisa dari mahasiswa gizi semester 5 dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya mendapat tugas penyuluhan gizi dengan topik yaitu Fe dan vitamin C bagi wanita remaja akhir. Di sini saya bagiin dulu ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Fe dan vitamin C bagi wanita remaja akhir. Sebelumnya pasti pernah mendengar apa itu Fe dan vitamin C. Fe jarang, kalau vitamin C sering. Saya akan menjelaskan Fe itu merupakan mineral mikro yang paling banyak terdapat di dalam tubuh manusia sebagai alat tangkap elektron di dalam sel. Sumber dari Fe tersebut itu ada dari daging merah seperti daging sapi, daging kambing, ada hati, ada juga dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, ada juga dari kerang sama udang. Nah, di sini juga ada vitamin C. Vitamin C itu merupakan kristal putih yang larut dalam air. Vitamin C itu berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Sumbernya itu bisa dari buah-buahan, dari sayuran. Di sini sumbernya ada jeruk, jambu, ada juga dari kiwi, dari pepaya. Nah, sayurannya itu bisa dari paprika, dari tomat, dan juga dari brokoli. Mungkin sehari-harinya pernah ya mengonsumsi sumber-sumber di sini. Itu mau nanya, di Fe itu kan ada coklat. Itu di coklat juga termasuk Fe? Ya, di coklat juga terdapat Fe, tapi tidak sebanyak di olahan seperti daging. Fe terbanyak terdapat di daging merah. Jadi dianjurkan untuk lebih mengonsumsi daging. Iya, betul. Kalau vitamin C? Di vitamin C bisa mengonsumsi terbanyak di jeruk, pepaya, kiwi juga bisa. Kalau itu hati ayam? Iya, hati ayam, bisa hati sapi, kayak gitu. Ada yang tahu mengapa kita harus mengonsumsi Fe dan vitamin C? Mungkin Untuk memperbaiki. Iya, betul. Jadi kita mengonsumsi vitamin C dan Fe itu karena pada masa remaja mengalami peningkatan kebutuhan zat gizi, salah satunya yaitu zat gizi atau Fe, serta terjadinya beberapa kehilangan zat besi tersebut dikarenakan menstruasi. Begitu juga dengan vitamin C, yaitu membantu penyerapan Fe di dalam tubuh. Nah, siapakah wanita remaja akhir itu? Ada yang tahu? Di sini umurnya berapa? Aku 20 tahun. 19. Jadi, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, wanita remaja akhir itu yaitu wanita yang berusia dari 17 tahun sampai 25 tahun. Jadi kita termasuk sebagai wanita remaja akhir yang sangat membutuhkan mengonsumsi vitamin C dan Fe tersebut. Di sini merupakan akibat kita kekurangan mengonsumsi Fe, yaitu bisa terjadinya anemia. Anemia merupakan suatu kejadian kadar Hb di dalam darah itu kurang dari normal. Kadar Hb normal wanita yaitu 12 mg per desiliter. Jadi jika ada wanita yang kadar Hb-nya kurang dari 12 mg per desiliter, itu bisa dikatakan anemia. Mungkin di sini ada yang pernah anemia atau ada yang mengalami itu. Pernah ada riwayat sih. Ya. Di sini dijelaskan juga penyebab dari anemia. Anemia terjadi karena pola makan yang tidak baik, terus juga makanan tidak bervariasi dan menstruasi berlebihan. Kita sudah mengalami anemia. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi anemia tersebut, yaitu pertama makan makanan yang beragam, yaitu dengan cara contohnya kita mengonsumsi karbohidrat, protein, lemak,
Jangan sampai kita mengonsumsi karbohidrat yang berlebihan, contohnya nasi dengan mie, atau kita hanya makan nasi dengan ketan seperti itu. Tapi kita harus mengonsumsi makanan yang beragam seperti nasi dengan ikan, itu protein hewaninya. Protein nabatinya bisa didapat di tempe, dan begitupun sayurannya harus tercukupi. Nah, di sini ada pengonsumsi tablet tambah darah 1 kali per minggu dan 1 tablet 10 hari pada saat menstruasi. Kemudian selanjutnya ada perbanyak konsumsi makanan yang mengandung Fe yang disebutkan di atas tadi, dan mengonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan Fe. Kurangi konsumsi teh karena di dalam teh terdapat zat yang bernama tanin, yaitu zat penghambat penyerapan Fe di dalam tubuh, dan dioptimalkan dengan istirahat yang cukup. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat. Amin. Ada yang ingin ditanyakan? Mau bertanya ya, ada belum tahu sih sebenarnya, saya tuh kena anemia atau tidak, karena mau memperjelas lagi sebetulnya ciri-ciri orang yang terkena anemia itu seperti apa sih? Jadi menurut pengalaman saya dan dari buku yang saya baca, anemia itu ciri-cirinya bisa dari 3L, yaitu lemah, letih, dan lesu. Nah, bisa juga dari bangun tidur mata berkunang-kunang, atau bisa dari pusing, pucat, dan bisa juga ditambah dengan pemeriksaan kepada dokter, yaitu tadi kadar HB normal wanita itu di atas 12 mg per desiliter. Jadi jika ada wanita yang kadar HB-nya kurang dari 12, itu dia bisa dikatakan anemia. Kalau misalkan dulu ya suka benar-benar apakah itu Bisa itu dikatakan anemia, dan untuk memastikan apakah itu benar anemia atau tidak, bisa diperiksa langsung kadar HB-nya. izin bertanya, tadi kan kakak nyebutin kalau penyebab anemia itu dari pola tidak baik, makanan tidak bervariasi, sama saya mau nanya ini nih, menstruasi berlebih. Menstruasi berlebih itu kayak gimana? Jadi menstruasi berlebih itu melewati batas masa menstruasi itu, dari batas menstruasi itu 3 sampai 14 hari. Jadi kalau menstruasinya lebih dari 14 hari, lebih baik segera diperiksakan ke dokter. Ditakutkan ada penyakit lain yang diderita. Salah satunya yaitu anemia ini. Kak, kalau akibat menstruasi berlebih apa? Menstruasi berlebih itu bisa diakibatkan karena stres, kecapean. Nah, itu bisa berakibat kepada hormon. Nah, hormon itu bisa mengakibatkan menstruasinya jadi berlebih, jadi tidak teratur juga. Kayak gitu. Kalau menstruasi, cara mengatasi menstruasi kita biar tidak berlebih, salah satunya ya seperti Bisa dengan pola makan yang baik, dengan tidur yang cukup, seperti itu. kan kalau saya nih ya, saya kan tugas sampai malam, itu nggak ada istirahatnya gitu Kak. Berarti bisa jadi kan berakibat menstruasi saya berlebih. Iya, bisa jadi menstruasi berlebih karena sering begadang, makan tidak teratur juga kan. Iya. Jadi cara mengatasinya yaitu kita sempatkan untuk makan yang cukup 3 kali sehari, kayak gitu. Makan buah, sayur, Kadang istirahat malas yang cukup juga. Kak, aku mau tanya, Iya. bagaimana sih pola makan yang tidak baik itu? Pola makan yang tidak baik itu misalkan seperti kita mengonsumsi junk food, makanan cepat saji, kayak gitu. Kurang mengonsumsi sayur, buah juga. Jadi kita tuh harus makan tuh teratur 3 kali sehari, setidaknya 2 kali sehari. Dan di dalam makanan tuh harus beragam. Misalkan ada karbohidratnya kayak nasi, nah protein hewaninya ikan, bisa dari ayam, dari telur. Ada juga protein nabati, bisa kita dapatkan di tempe, tahu, dan sayuran. Semaksimalnya itu 1 hari 1 mangkok. Dan untuk buahnya kita juga harus meminimalkan
untuk menambah vitamin-vitamin yang ada di dalam tubuh. Kalau misalnya apa sih dampaknya kalau misalnya kita konsumsi karbohidrat dengan karbohidrat? Karena bukan hal yang tidak asing lagi. Kalau buat anak kos, nasi ketemu mie itu nikmat banget. Kenapa sih nggak boleh? Sebenarnya bukan tidak boleh karbohidrat dengan karbohidrat, tapi untuk mengoptimalkan penyerapan di dalam tubuh, alangkah baiknya kita menyandingkan karbohidrat itu dengan protein hewani, dengan protein nabati, dengan sayuran, begitupun dengan buah. Jadi agar zat gizi yang ada di dalam tubuh itu beragam, nggak hanya satu. Ya. Makasih jawabannya. Iya. Ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat, bisa diterapkan di sehari-hari juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah mengikuti penyuluhan ini. Bagaimana semuanya sehat? Sehat. Iya, biasa sekolahnya gimana? Online lancar? Ada masih banyak kendala. Alhamdulillah nggak online. Enggak Oh, nggak online. Nggak. Oh. Ya udah. Jadi di sini saya akan melakukan penyuluhan mengenai tentang gizi, yaitu Fe dan vitamin C. Saya bagiin dulu ya. Dibaca dulu ya. Sudah bisa dimulai? Sudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang zat gizi mikro. Jadi dengan judul Fe dan vitamin C bagi wanita remaja akhir. Nah, udah pernah mendengar belum apa itu Fe atau vitamin C? Belum. Nah, jadi Fe itu bisa bersumber dari makanan. Contohnya bisa dari daging merah seperti daging kambing, daging kerbau, hati sapi, daging ayam. Nah, bisa juga dari sayuran hijau seperti brokoli, bayam, ada juga kacang-kacangan, dan bisa dari kerang, udang, dan telur. Nah, di sini juga ada vitamin C. Vitamin C itu adalah kristal putih yang larut dalam air. Vitamin C berperan dalam sistem kekebalan tubuh dan membantu penyerapan zat besi di dalam tubuh. Nah, sumber Fe itu kita bisa dapat di mana saja. Kita bisa mendapatkannya di pepaya, jambu, jeruk, kiwi, ada juga di sayuran. Nah, sayuran itu kita bisa dapatkan di tomat, paprika, ada di brokoli, seperti itu. Nah, tahu nggak sih kenapa kita tuh harus mengonsumsi Fe sama vitamin C? Enggak. Untuk menjaga
pola hidup sehat? Ya, bisa. Itu salah satunya. Di sini saya akan menjelaskan juga ya. Nah, jadi mengapa kita harus mengonsumsi Fe dan vitamin C itu? Karena kita sebagai remaja itu mengalami peningkatan kebutuhan zat gizi di dalam tubuh. Salah satunya yaitu Fe, dan serta terjadinya beberapa zat besi yang hilang di dalam tubuh. Dan vitamin C ini berperan untuk membantu penyerapan Fe di dalam tubuh. Nah, udah tahu belum siapa wanita remaja akhir itu? Kita Kan judulnya wanita Fe bagi wanita remaja akhir tuh. remaja akhir tuh kayak akhir remaja gitu, kayak Iya. 25 tahun. Remaja bukan sih 25 tahun. 17 tahun. Jadi di sini menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2009, wanita remaja akhir itu yaitu wanita yang berusia 17 sampai 25 tahun. Nah, jadi kita di sini termasuk ya wanita remaja akhir karena kita udah lebih dari 17 tahun dan belum 25 tahun kan? Nah, di sini ada dampak kekurangan dari Fe. Nah, jika kita tidak atau kekurangan mengonsumsi Fe itu bisa menyebabkan penyakit. Nama penyakitnya itu anemia. Nah, anemia itu merupakan suatu keadaan kadar Hb di dalam darah itu lebih rendah daripada nilai normal. Nah, nilai normal wanita itu kadar Hb-nya 12 mg per desiliter. Jika ada wanita yang kadar Hb-nya kurang dari 12 mg per desiliter, yaitu bisa dikatakan anemia begitu. Nah, di sini ada penyebabnya. Penyebabnya itu pola makan tidak baik. Nah, ada juga makanan tidak bervariasi dan menstruasi berlebih. Pola makan tidak baik itu seperti apa sih? Jadi pola makan tidak baik itu kan sekarang banyak banget toko-toko yang menjual makanan cepat saji kayak gitu, minum-minuman manis. Nah, sekarang tuh banyak sekali remaja yang sering mengkonsumsi makanan-makanan cepat saji, minuman-minuman manis, bener gak? Iya. Sampai lupa kalau dia tuh seharinya tuh belum makan nasi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya tidak boleh karena itu tuh bisa menyebabkan kekurangan gizi yang baik di dalam tubuh. Nah, makanan yang tidak bervariasi itu contohnya kita tuh makan makanan hanya karbohidrat. Tahu gak karbohidrat itu apa? Nasi. Iya kan, Iya. Ya, benar. Nah, karbohidrat itu contohnya nasi. Nah, nasi itu cocoknya sama apa biar di dalam tubuh itu beragam. Nah, pauk. ya contohnya tuh misalkan sama protein hewani, ada ikan, ada ayam. Nah, bisa didapatkan juga protein nabati di tahu, di tempe. Dan kita itu harus mengonsumsi sayuran dan buah setiap harinya. Pengonsumsian sayuran dan buah itu sehari minimal itu satu mangkuk sayuran dan satu mangkuk buah. Itu sebenarnya tidak boleh kurang dari itu. Nah, bisa juga menstruasi berlebih. Kenapa menstruasi berlebih? Karena kita sebagai remaja sudah mengalami menstruasi dan kadang kita tuh mengalami masa stres kayak gitu. Jadi menstruasi berlebih itu bisa diakibatkan karena stres, pola makan yang tidak teratur, istirahat yang kurang cukup, seperti itu. Nah, di sini ada cara mengatasi anemia. Cara mengatasi anemia itu dengan makan makanan beragam. Yang kedua, tablet tambah darah 1 kali seminggu dan 1 tablet 10 hari pada saat menstruasi. Yang ketiga itu perbanyak konsumsi makanan mengandung Fe. Yang keempat, mengonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan Fe. Yang selanjutnya itu kurangi konsumsi teh karena di dalam teh itu terdapat zat yang bernama tanin. Tanin itu dia sifatnya bisa menghambat proses penyerapan Fe di dalam tubuh. Nah, kemudian ada istirahat yang cukup. Nah, udah tahu belum makan makanan beragam itu seperti apa? Makanan beragam.
kayak junk food beragam kan. Nah, itu salahnya. Kita tuh sering mengkonsumsi makanan-makanan kayak nasi, tapi ayamnya tuh ayam yang udah jadi gitu kan. Nah, itu tuh nggak boleh sebenarnya. Karena kenapa? Karena dia tuh, kita kan nggak tahu dia penggorengannya pakai minyaknya yang baik atau enggak, kayak gitu. Nah, makan makanan beragam itu seperti tadi, kita sebaiknya mengkonsumsi itu sehari itu harus ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, sayuran dan buah. Nah, jadi kayak sehari-hari tuh harus full ya makannya, kayak 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Nah, mau nanya, tadi makan siangnya sama apa? Sama nasi, sama telur hijau. Sama apa? Belum maaf ya. Makan siang tuh. Nah, remaja sekarang tuh banyak sekali ya yang tidak mementingkan kepada asupan makan gitu. Jadi harusnya kita tuh lebih aware kepada apa yang kita konsumsi. Soalnya remaja tuh sangat berpengaruh pada jangka panjang, bisa menimbulkan berbagai macam penyakit lainnya kayak gitu. Nah, jika kita sudah terkena anemia, sebaiknya kita mengonsumsi tablet tambah darah itu 1 kali dalam 1 minggu, dan 1 tablet 10 hari pada saat menstruasi. Jadi pada saat kita menstruasi sebaiknya kita mengonsumsi tablet tambah darah untuk membantu Fe zat besi itu tetap ada di dalam tubuh kita. Nah, kemudian perbanyak konsumsi makanan yang mengandung Fe. Jadi contohnya makanan yang tadi, yang daging merah, daging ayam, sayuran hijau kayak gitu, dan mengonsumsi vitamin C untuk membantu penyerapan Fe. Nah, si vitamin C ini contohnya kita kan kalau makan nih sering banget makan tuh sama es teh ya. Ya, minumnya es teh. Jadi sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena kayak kita udah makan ayam nih, ayam itu kan ada Fe-nya. Terus kita minumnya teh. Jadi kita udah makan ayam nih, ayam itu kan ada Fe-nya. Terus kita minumnya teh. Jadi si Fe-nya tuh tidak bisa diserap oleh tubuh. Jadi kayak kita tuh percuma makan itu tapi Fe-nya nggak diserap oleh tubuh. Jadi sebaiknya kalau kita makan ayam, makan telur, sebaiknya kita minumnya itu jus jeruk, jus jambu, seperti itu, untuk membantu penyerapan Fe di dalam tubuh. Jadi si Fe-nya tuh terserap gitu, tidak terbuang. Terus di sini ada istirahat yang cukup, tidur yang baik itu 8 jam sehari, tidak boleh begadang ya. Oke, segitu aja ya materinya, semoga bisa dipahami. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Iya, apa? Cara pencegahan menstruasi berlebih itu seperti apa sih? Nah, cara pencegahan menstruasi berlebih itu caranya kita mengonsumsi makanan-makanan yang baik. Contohnya yang tadi kayak ada yang mengandung Fe-nya, vitamin C-nya, makanan-makanan 4 sehat 5 sempurna yang kayak ada karbohidratnya, proteinnya, lemaknya, dan buah dan sayur itu kan banyak sekali ya vitamin, mineral kayak gitu, dan itu tuh bisa membantu pembentukan kadar Hb di dalam darah. Jadi baik banget buat kita mengontrol kadar Hb agar tidak terjadi menstruasi berlebih dan kehilangan darah dalam tubuh, seperti itu. Ada lagi? Saya mau nanya, pola makan yang baik buat supaya kita nggak anemia itu kayak gimana? Nah, jadi pola makan yang baik ya. Pola makan yang baik itu kita seharusnya kita makan nasi itu 3 kali sehari. Dalam takaran nasinya itu sehari itu seharusnya 100 gram. Lauknya disesuaikan, dan minimal sayurnya juga 100 gram atau 1 mangkuk penuh. Dan cemilannya itu biasa kan kita cemilan kan bisa lapar gitu. Nah, cemilannya itu diusahakan tidak yang berat kayak gitu. Misalkan cemilannya itu yang sehat-sehat seperti buah kayak gitu, seperti jus. Kan itu lebih baik ya daripada kita beli kayak junk food atau makanan cepat saji kayak yang jajanan-jajanan bisa dibeli kayak gitu. Mau nanya, kalau cara mengetahui kalau kita itu lagi punya gejala anemia gimana?
Jadi gejala anemia itu tanda-tandanya biasa orang itu mengalami anemia itu ditandai dengan 3L. Nah, 3L itu letih, lesu, lelah. Nah, itu tuh orangnya tuh biasanya lemas, kelihatannya pucet, terus biasa kalau bangun tidur langsung duduk tuh puyeng, kepalanya pusing kayak gitu. Nah, biasa suka kegelapan kayak gitu. Nah, kalau pengen tahu lebih yakin gitu kalau kita tuh anemia apa enggak sih, jadi kita lebih baik periksakan ke rumah sakit atau klinik terdekat dengan pemeriksaan kadar Hb. Jika kadar Hb-nya kurang dari 12 mg per desiliter untuk wanita dewasa itu dia dikatakan positif anemia begitu. Ada lagi? Cara mencegah kalau kita kan kita udah ketahuan positif tuh anemia. Kita itu harus gimana? Nah, kalau misalkan anemianya itu anemia berat sampai kadar Hb-nya itu kurang dari 5 gitu ya, kalau orangnya kan pasti itu disebabkan bisa dari kecelakaan kayak gitu, itu tuh bisa dilakukan dengan transfusi darah atau enggak kita mengonsumsi Fe setiap harinya yang telah dianjurkan oleh dokter kayak gitu. Terus dijaga juga sama makanan-makanan yang tinggi Fe kayak tadi seperti daging merah itu hati. Nah, di sayuran hijau juga, di brokoli, di bayam itu tinggi banget. Di susu juga ada, bisa seperti itu. Nah, udah jelas? Ya. Baik, di sini saya akan bertanya, boleh ya? Jadi untuk evaluasi aja seberapa jauh saya menjelaskan dan seberapa besar ditangkap oleh teman-teman. Di sini kan saya tadi udah menjelaskan anemia itu apa kan. Jadi ada yang tahu anemia itu apa? Saya Ya. anemia itu merupakan suatu keadaan kadar Hb yang sangat rendah di batas normal Hb itu. Ya, Batas betul. normal Hb itu kan batas normal Hb-nya itu kan 12 mg per dl gitu. Itu Ya, setahu betul. saya. Terus berapa kadar Hb normal pada wanita dewasa? 12 mg per desiliter. Ya, betul. Terus di sini kan ada, jika kita anemia, bagaimana cara pencegahannya? Salah satu cara pencegahan anemia itu kayak gimana? Makan makanan beragam, Ya, minum tablet tambah darah 1 Iya. kali seminggu, Iya. dan 1 tablet 10 hari pada saat menstruasi. ya. Terus di sini kan ada vitamin yang dapat membantu penyerapan Fe di dalam tubuh kan. Nah, vitamin apakah itu? Vitamin C. Ya, betul. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Kurang Amin. lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Semoga bisa diterapkan di sehari-hari agar kita semua bisa sehat dan terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak kita inginkan ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.